Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi bersama Ibu Rey di pelajaran matematika. Gimana nih? Masih pada semangat kan? Simak video ini sampai akhir ya. Kita masih membahas relasi dan fungsi nih. Bagian 4 atau bagian terakhir. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab baru, yaitu persamaan garis lurus. Oke, sebelum belajar jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa juga untuk isi absensi ya. Semangat terus. Di sini ada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada notasi fungsi, yang kedua ada rumus fungsi, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai nilai fungsi. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran. Tentunya setelah kalian menyimak video ini, Ibu mengharapkan kalian mampu dalam menguraikan apa maksud dari notasi fungsi, lalu menentukan rumus fungsi, dan juga mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan notasi dan rumus fungsi. Oke, kita mulai sekarang ya. Jangan lupa persiapkan buku dan alat tulis untuk merangkum. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai notasi fungsi. Apa sih notasi fungsi itu? Notasi dapat diartikan juga sebagai lambang. Jadi notasi fungsi atau lambang fungsi. Nah, dilambangkannya sebagai apa nih? Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lainnya. F kecil, G kecil, H kecil. Ini yang paling umumnya. Kalian bisa juga nanti ada pokoknya A sampai Z bisa. Yang selanjutnya, jika ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dinotasikan atau dilambangkan seperti ini nih ya. Jadi F kecil sebagai fungsi, titik 2, A, tanda panah, B. Tanda panah ini bisa disebut juga menjadi menuju. Jadi F kecil, titik 2, A menuju B. Selanjutnya, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F titik 2 X menuju Y. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini diagram panah. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A anggotanya yaitu X, sedangkan himpunan B anggotanya yaitu Y. Berarti ketika fungsi ini dinotasikan menjadi seperti ini untuk himpunan A ke himpunan B ya, himpunan A ke himpunan B. Sedangkan untuk anggotanya jika dinotasikan menjadi seperti ini, jadinya F titik 2 X menuju Y. Lalu untuk poin yang terakhir, di sini ada Y merupakan bayangan dari X. Ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Nah, kita lihat lagi diagram panah di sini. Di sini kan Y. Y itu berasal dari X yang menghubungkan dengan F ke Y kan. Berarti Y ini diartikan juga sebagai sama aja dengan fungsi X atau Fx. Jadi setiap ada Fx itu sama aja dengan Y. Maupun sebaliknya, jadinya Y sama dengan Fx. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana menentukan rumus fungsi. Nah, dari notasi fungsi yang tadi, misalkan ada F titik 2X menuju AX plus B. Jika diubah ke dalam rumus fungsi, maka menjadi F dalam kurung X sama dengan AX plus B. Jadi, kita
untuk mengubahnya ke dalam rumus fungsi, kita mengubah, tadi ada titik 2 dengan tanda panah. Kita ubah menjadi F dalam kurung X sama dengan X plus B. Cuma gitu aja ya. Nah, misalkan di sini ada fungsi F, F-nya kecil ya. X menuju misalkan 2X min 3. Berarti jika diubah ke dalam rumus fungsi, menjadi apa nih? Berarti diganti menjadi F dalam kurung X sama dengan 2X min 3. Seperti itu ya. Lalu di sini ada jika X sama dengan 1, maka F1 sama dengan, nah di sini X-nya diubah menjadi 1. Berarti kita jika dimasukkan ke dalam rumus fungsi yang ini, Fx sama dengan X plus B, jadi berapa nih? Di sini X-nya diubah jadi 1 ya. Berarti F1 sama dengan A, X-nya diubah jadi 1, berarti dikali 1 ya, plus B. Berarti sama dengan A kali 1A ditambah B. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan X sama dengan 2, maka F2 sama dengan, berarti A, X-nya diganti menjadi 2, berarti dikali 2, ditambah B, berarti sama dengan 2A plus B. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan K, maka FK sama dengan, berarti di sini A dikali dengan X-nya diubah menjadi K ya. Lalu plus B biasanya sama dengan KA plus B. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, di sini ada contoh soal. Diketahui F titik 2X menuju 2X dikurangi 1. Tentukanlah yang pertama rumus fungsi, yang kedua bayangan dari X, dan yang ketiga tentukan nilai dari F dalam kurung minus 3. Kita akan menentukan rumus fungsinya dulu. Berarti untuk rumus fungsi dari F titik 2X menuju 2X dikurangi 1 ini, itu menjadi berapa nih? Berarti menjadi F dalam kurung X sama dengan 2X min 1 ya. Ini untuk rumus fungsinya. Lalu yang selanjutnya untuk bayangan dari 7. 7 ini, maksudnya bayangan ini dapat diartikan juga sebagai X. Ya, jadi X sama dengan 7. Diartikan juga sebagai itu. Berarti 2X min 1 ini X-nya kita ganti menjadi 7. Atau bisa juga jadinya F dalam kurung 7 ya, sama dengan 2 dikali X-nya diubah menjadi 7 kurangi 1 ya. Berarti 2 kali 7 ke 7 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Berarti bayangan dari 7-nya didapatkan 13. Nah, yang terakhir ada nilai dari F dalam kurung min 3. Nah, berarti dalam soal ini X-nya diubah ke minus 3 ya. Jadi 2 di sini X-nya diganti jadi minus 3 dikali minus 3 dikurangi 1.
Berarti 2 dikali minus 3 minus 6 ya, dikurangi 1, berarti hasilnya minus 7. Seperti itu ya. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Di sini ada diketahui fx sama dengan 3x dikurangi 5. Jika fk sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Nah, di sini diketahui fk-nya sama dengan 7. Berarti x di sini kita ganti sebagai k ya. Berarti f k sama dengan, nah kan x-nya diganti dengan k, berarti di sini x-nya juga diganti dengan k ya. 3 dikali k lalu dikurangi 5 sama dengan 7 ya. Sama dengan 7. Berarti berapa nih? Sama dengan 3k dikurangi 5 sama dengan 7. Kita di sini mencari nilai k-nya berapa ya? Berarti kita pindahkan 3k sama dengan 7, kita pindahkan 5-nya jadi plus 5. Berarti 3k sama dengan 7 tambah 5, 12. Berarti didapatkan k-nya sama dengan 12 bagi 3, yaitu 4. Jadi nilai k-nya dari nilai fungsi fx sama dengan 3x kurang 5, yaitu menghasilkan k-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengenai materi tadi atau materi-materi sebelumnya boleh di komentar YouTube atau di Google Classroom-nya ya. Nah, di sini seperti biasa ada tugas soal yang harus dikumpulkan ke Google Classroom. Di sini ada 8 soal ya. Dengarkan baik-baik, di sini 8 soal. Kalian boleh mengerjakan hanya 5 soal saja, bebas mau pilih yang mana aja, yang penting di 8 nomor ini 5 soal, pilih bebas, oke? Tapi kalau kalian ingin mengerjakan 8-8-nya, silahkan, tentunya akan mendapatkan nilai plus, oke? Ingatkan kepada teman-temannya untuk mengerjakan tugas ini ya. Nah, di sini kumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 25 Oktober, oke, jam 10 pagi. Nah, di sini soalnya emang banyak, soalnya kan tadi bab relasi fungsi yang terakhir ya. Untuk itu Ibu ingin mereview kembali kepada kalian, bisa lihat-lihat video Ibu sebelumnya, jadi lebih paham ketika nanti ada ulangan harian atau UAS ya, latihan di sini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ibu tutup ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ibu tunggu dan akan Ibu jawab insyaallah. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya dan rangkumannya.